saya Syarifatul Lutfiyah dengan nomor NIM 1938108263, Prodi TIPS, kelas A semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Geografi Sosial, yaitu dengan menganalisis lingkungan sekitar yang kemudian akan dikaitkan dengan materi Geografi Sosial yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perubahan sosial di masyarakat. Karena sebelumnya di mata kuliah Geografi Sosial sudah ada pembahasan mengenai perubahan sosial dan program kependudukan di masa pandemi. Jadi saya mencoba untuk mengaitkan dengan cara menganalisis lingkungan sekitar, yaitu perubahan sosial, entah itu interaksinya, perubahan sosial budayanya, dan lain-lain. Dan yang akan saya tekankan di sini yaitu perubahan sosial dari interaksinya, interaksi masyarakat sekitar yang sekarang sudah mulai ada pembatasan karena adanya COVID ini. Jadi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi pada nilai-nilai sosial, pola perilaku antar kelompok masyarakat. Kemudian pandemi COVID-19 ini merupakan perubahan dalam aspek kesehatan, tapi malah dampaknya melebar kemana-mana, ke aspek-aspek yang lain, semisal cara bersosialisasi, yang mana kita tidak boleh ada kerumunan, kita tidak boleh ada interaksi langsung antara manusia satu dengan yang lainnya. Pokoknya ada istilah baru yaitu social distancing. Contoh lainnya lagi, yaitu cara berpakaian yang kemana-mana atau melakukan apapun kita harus menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Dan contoh lainnya adalah kita cara membersihkan diri yang baik sesuai anjuran pemerintah, sesuai tim medis, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan tidak lupa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya saya mengambil contoh pasar, karena pasar merupakan tempat pusat perbelanjaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok. Sehingga banyak orang yang bergantung pada keberadaan pasar. Apalagi sejak saat diberlakukan kebijakan PPKM oleh pemerintah, pasar tetap saja merupakan tempat yang paling merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM tersebut. Semisal contoh di lingkungan sekitar sini, seperti pedagang-pedagang kecil, mereka tidak bisa pulakan ke pasar karena pasar sudah ada pemberlakuan kebijakan dari PPKM. Jadi mereka tidak bisa pergi ke pasar dan dampaknya apa? Pendapatan ekonomi sehari-hari mereka menjadi menurun. Pemberlakuan PPKM dampaknya tidak hanya dirasa oleh pasar saja, tapi seperti tempat makan yang mulai sepi pelanggan karena adanya PPKM, entah itu level 1, 2, ataupun 3, yang prediksinya atau bisa dikira-kiralah sebentar lagi akan gulung tikar. Itu juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Selain itu, pemberlakuan PPKM juga berdampak pada pendidikan, tidak hanya pada perekonomian masyarakat, pendidikan juga, yang mana sekolah dilakukan secara daring. Di sini saya tidak hanya akan membahas mengenai dampak adanya pandemi pada perekonomian masyarakat. Di sini saya juga akan membahas mengenai perubahan sosial budayanya, nilai dan norma, dan perilaku antar masyarakatnya. Contoh di pola perilaku antar masyarakatnya, kalau di masyarakat desa itu, ketika yang tua dengan yang muda itu berbicara harus melihat langsung, dan ketika adanya pandemi, yaitu anjuran pemerintah menggunakan masker, itu akan menjadi sesuatu hal yang aneh karena itu akan dianggap tidak sopan oleh yang lebih tua karena seperti tidak menghargai, seperti itu. Selanjutnya di sosial budaya, semisal adanya salah satu famili yang anaknya ingin menikah, namun karena adanya pandemi COVID, pemerintah melarang adanya kerumunan yang kemudian hanya diadakan pernikahan kecil-kecilan atau hanya akad nikah saja. Nah, disitulah letak perubahan dari sosial budaya dan juga termasuk pola
interaksi antar masyarakatnya. Biasanya kalau misalnya ada pernikahan itu, keluarga yang dari jauh itu datang atau pulang untuk menemui keluarga yang di sini. Akan tetapi karena tidak diperbolehkan, maka disitulah ada suatu hal yang membatasi antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa menjalin dengan utuh kekeluargaan yang biasanya sudah terjalin seperti itu. Biasanya dengan adanya pernikahan ini, tempat pernikahan itu merupakan ajang tempat pertemuan antara kerabat yang jauh dan kerabat yang dekat. Perayaan pernikahan di desa itu biasanya selain untuk merayakan pernikahan putrinya atau putranya, mereka juga dijadikan tempat untuk mengikat tali silaturahmi agar lebih erat lagi. Karena kan kapan lagi gitu kalau bukan ada acara besar, tapi karena adanya pandemi, jadi pernikahan di desa itu sulit banget untuk mendapatkan izin di saat diberlakukannya PPKM seperti itu. Dan yang terakhir di sini saya juga tidak hanya akan membahas mengenai dampak saja, tetapi saya juga akan membahas mengenai bagaimana masyarakat menunjukkan empati mereka pada masa pandemi ini. Inilah dampak positifnya juga, bisa dibilang dampak positif, karena mereka itu mulai menyusun, mulai merencanakan bagaimana cara mereka ikut berpartisipasi, ikut membantu kepada orang-orang yang terkena virus ini. Kalau mungkin pas awal-awal ada pandemi, mungkin mereka memang seperti menjauhi, seperti tidak ingin dekat-dekat karena takutnya virus itu pindah. Tapi sekarang mereka sudah mulai open minded dengan cara membantu satu sama lain, dengan cara mereka misal kepala desa di sini memberikan bantuan seperti bahan pokok dan lain-lain untuk menunjukkan rasa empati mereka agar mereka itu tetap merasa dilindungi, tetap merasa dijaga, bukan malah dijauhi. Dengan adanya pandemi COVID ini, malah kebanyakan pemerintah dari atasan itu mulai mengkoordinirkan, mulai merencanakan bagaimana cara membantu, menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk membantu para pasien yang terkena virus ini. Itulah program kependudukan yang baru, yang sebenarnya tidak pernah direncanakan, tapi karena ini spontan terjadi, virusnya juga baru ini, jadi sigapnya pemerintah betul-betul ditunjukkan pada saat ini dengan cara mereka mulai merencanakan hal ini, hal itu, anggaran dan sebagainya untuk mencoba membantu yang terkena virus COVID seperti itu. Mungkin pandemi COVID ini bisa dikatakan sudah mulai ada kelonggaran, akan tetapi belum sepenuhnya bisa dikatakan bisa kembali seperti sedia kala, belum bisa kembali seperti semula. Seperti misalnya pada dampak yang dirasakan pada perekonomian masyarakat belum bisa dikatakan kembali 100%. Semua orang sama-sama menyesuaikan kondisi pada saat ini. Apalagi sekarang sudah mulai ada varian baru yang semua orang juga tidak akan tahu kedepannya seperti apa, perencanaan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Dan saya rasa cukup sampai di sini dengan apa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your